Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita bahas tentang sholat taubat. Ada seorang teman yang sempat mempertanyakan mengenai hukum sholat taubat. Pada bulan lalu, ya, di share-sharean grup WA yang kebanyakan di situ warga Muhammadiyah, ditampilkan kalender baru KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal itu. Lah diselingi ada semacam ya catatan khusus yang di situ menulis tentang sunnahnya sholat taubat. Ya. Teman kita ini beranggapan bahwa selama ini tidak populer istilah sholat taubat di kalangan Muhammadiyah itu. Nah, ternyata memang para jamaah, setelah kita cek di dalam buku HPT itu singkatan dari Himpunan Putusan Tarjih yang pertama maupun yang ketiga, tidak ada penjelasan tentang sunnahnya sholat taubat. Bahkan dalam buku Tanya Jawab Agama yang ada 9 jilid itu, yang terakhir terbit tahun 24 itu, juga belum ada keterangan mengenai sunnahnya sholat taubat itu. Mengapa itu tidak ada, kan gitu. Nah, jadi wajar kalau teman kita tadi lalu mempertanyakan, lalu minta kepada kami untuk membahasnya. Ini nama samaran ini. Ahmad Tabib itu nama samaran. Dokter Tabib itu dokter. Ya. Dan tulisan ini bulan depan akan tayang atau tampil di majalah Matan, ya. Jadi kita sampaikan dalam kuliah-kuliah di beberapa masjid, nanti secara formal di majalah Matan akan dimuat. Kemudian yang ditanyakan, bagaimana sebenarnya menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah? Nah, ini. Para jamaah, sedikit kita mengenal tentang apa itu sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang yang baru saja terjebak dalam perbuatan dosa atau maksiat. Sholat ini dilakukan setelah menyadari dosa-dosanya itu. Nah, karena dia sadar bahwa itu dosa, kemudian ingin sekali mendapatkan pengampunan dari Allah,
maka dia pun melakukan sholat. Sholat itu namanya sholat taubat. Sholat taubat juga disebut dengan sholat istighfar. Sholat istighfar, sholat minta ampun. Para jamaah perlu kita pahami bahwa penamaan sholat, nama sholat itu tidak selalu dari Nabi namanya ya. Bahkan banyak itu lebih dari 3, lebih dari 2 sudah banyak ya. Misalnya apa? Sholat tarawih, Nabi nggak pernah menyebut. Bukan berarti tidak ada. Jadi sholat tarawih itu tidak ada dalam kamus Nabi, itu tidak ada. Tapi prakteknya ada, yaitu sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan itu sholat tarawih. Kemudian sholat setelah wudhu itu juga tidak ada. Tidak ada dalam pengertian istilah dari Nabi. Ini namanya sholat syukur wudhu, itu tidak ada. Ulama yang ngasih tahu, yang beri nama. Jadi pertama tadi sholat tarawih, yang kedua sholat apa? Syukur wudhu. Kemudian juga setelah ini kita akan sholatkan sholat isyraq, itu juga nggak ada dari Nabi. Namanya bukan dari Nabi, tapi dari ulama. Jadi kenyataannya ada, tapi Nabi tidak menyebut nama itu, tidak memberi nama itu. Nah, termasuk ini sholat taubat ini, Nabi tidak pernah menyebut sholatut taubati kayak gitu, tidak ada. Tapi ulama banyak yang menyebutnya, ada. Mari kita bahas. Nah, kita penasaran mengapa di buku-buku HPT dan juga Tanjab Agama kok tidak menyebut sholat taubat ini? Karena pada masa itu ustadz-ustadz kita, ulama Muhammadiyah menemukan bahwa hadis yang dipakai itu adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib, yang di dalam hadis itu ada nama perawi bernama Asma bin Al-Hakam. Asma bin Al-Hakam, yaitu seorang perawi wafat tahun 66 Hijriah, hidup bersama sahabat, tapi nggak sampai ketemu Nabi. Nah, karena perawi ini dianggap bermasalah, maka tim majelis tarjih sanksi untuk menjadikan sholat taubat sebagai sholat yang disunahkan atau disyariatkan. Nah, mari kita kenal dikit siapa itu Asma bin Al-Hakam. Ini sedikit masuk ke wilayah ilmu hadis ya, sedikit saja, tidak sampai banyak. Nanti terlalu berat kalau masuk ke ilmu hadis, itu perlu takhasus ya. Para jamaah, sosok yang bernama Asma bin Al-Hakam ini di kalangan ulama itu memang diperdebatkan statusnya, kesikohannya. Sebagian ulama ada yang menganggap dia lemah. Tetapi ada ulama lain mengatakan enggak, dia kredibel, dia dapat dipercaya. Nah, itu jadi diperdebatkan. Nah, termasuk yang melemahkan adalah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kan wafat tahun 256, tadi kan 66 jauh ya. Di atas 100 tahun hidupnya. Ya, yang Asma ini ya zaman tabi'in ya. Kalau Bukhari ini tabi'in lah. Nah, Al-Bukhari termasuk yang mengingkari perawi ini, sehingga tidak memasukkan dalam deretan perawi-perawi dalam kitab Sahih Bukhari, tidak ada. Ini dicatat oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Kemudian Al-Bukhari juga mengatakan bahwa perawi bernama Asma bin Al-Hakam ini tidak meriwayatkan hadis kecuali ini saja.
dan hadis lainnya tidak ada yang menjadi penguat mutabik. Tetapi pernyataan Bukhari ini dikasih komen nih oleh ulama bernama Al-Mizzi 742 Hijriah. Berapa selisihnya itu? 300-an ya. 300 tahun kemudian ulama bernama Al-Mizzi mengomentari komentar Al-Bukhari. Ya, biasa gitu ya. Jadi ulama berkomentar, di belakang hari dikomentari oleh ulama lain. Apa kata Al-Mizzi? Tidak adanya mutabik penguat tidaklah mengurangi kesahihan hadis. Karena mutabik tidaklah menjadi syarat kesahihan suatu hadis. Ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksudnya bahwa Al-Mizzi masih ingin mengatakan hadis tentang sholat taubat itu sah, masih bisa diterima. Itu maksudnya Al-Mizzi. Al-Bukhari tidak menerima. Makanya Al-Bukhari tidak memasukkan dalam kitabnya, Sahih Bukhari tidak dimasukkan. Nah, adapun ulama-ulama lain yang menganggap bahwa perawi Al-Hakam ini baik, diantaranya adalah yang bernama Al-Ajili, wafat 261 Hijriah. Kalau ini kan hampir sama dengan Bukhari tadi ya. Bukhari tadi berapa? Nah, 256. Kalau ini 261, hampir sama, mungkin seusia lah ya. Jadi sama-sama hidup di masa itu. Al-Bukhari mengatakan nggak pas gitu. Al-Ajili pas banget. Apa kata Al-Ajili? Asma bin Al-Hakam adalah ulama tabi'in, berasal dari Kufah, dan dia orangnya sikoh. Sikoh itu kredibel, dapat dipercaya. Jadi bicara hadis itu bicara tentang kepercayaan, intinya di situ. Karena kan hadis ini dibukukan itu kira-kira 100 tahun setelah Nabi. Jadi sangat lama sehingga banyak yang meragukan tentang kesahihan hadis itu. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri yang wafat tahun 802, jadi berapa? 600 tahun kemudian ya, atau 500 tahun kemudian lahir ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia juga ngasih komen bahwa Asma bin Al-Hakam adalah perawi dari Kufah yang sikoh. Di kitab lain menyebut dia itu shadiq. Shadiq itu jujur atau dapat dipercaya. Dan perawi ini merupakan perawi generasi ketiga tabi'in itu. Jadi ada masa Nabi, ada masa sahabat, ada masa tabi'in. Nah, Asma ini masa tabi'in. Masa tabi'in hidup bersama sahabat, nah, kemudian atau sahabat menjadi gurunya gitu. Nah, ini tokoh-tokoh ulama yang kemudian berpendapat, oh, Asma bin Al-Hakam itu orangnya baik. Nah, gitu ceritanya. Nah, adanya perbedaan tadi itu menyebabkan ya, majelis tarjih ulama-ulamanya itu agak gamang, ragu status hadis tadi itu. Nah, ada kaidah umum, ini kaidah umum ya, dulu sempat dipakai, di rame-rame dipakai. Ada kaidah umum di hadis mengenai keterangan al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Al-jarhu itu artinya mencela, menilai negatif. Wa ta'dil itu artinya menilai positif, bagus. Ya, ada kaidah umum ya. Jadi kalau ada sosok perawi, ada yang mengomentari bagus, ada yang mengomentari jelek, maka yang jelek ini yang dipedomani, sehingga yang bagus tidak dipakai. Itu kaidah umum dulu begitu. Nah, maksud tarjih pakai pendapat itu. Nah, di hadis tentang sholat taubat itu kan gini ceritanya, ada yang berkomentar buruk, ada berkomentar baik, sehingga saat itu maksud tarjih tidak pakai hadis ini.
Nah, kemudian para jamaah pada tahun 2018 dilakukan namanya Musyawarah Nasional Tarjih yang ke-30 di Makassar. Saya pas hadir itu. Ya, saya hadir. Saya pertama kali hadir di Forum Ulama Tarjih tahun 2018 ini. Waktu saya posisinya sebagai Ketua Divisi Tarjih waktu itu. Sekarang Ketua Tarjihnya. Nah, apa yang terjadi? Setelah diadakan kajian yang mendalam pada masa itu, tahun 2018 itu, maka keraguan yang berpuluh-puluh tahun selama ini tentang eksistensi sholat taubat itu, kemudian ternyata banyak ulama yang menilai hadis itu sahih, paling tidak hasan. Kebanyakan begitu, sahih hasan tentang hadis tentang sholat taubat itu. Nah, karena itu di samping itu juga banyak ulama ya yang dulunya oleh tim tadi itu dianggap tidak ada ulama yang membahas tentang kesunahan taubat, ternyata banyak juga. Nanti saya tampilkan siapa di antara ulama-ulama yang mengakui tentang kesunahan sholat taubat itu. Akhirnya para jamaah di tahun 2018 itu Majelis Tarjih menetapkan sholat taubat itu disyariatkan. Berdasarkan hadis berikut ini, An Aliin dari sahabat Ali yaqulu berkata, ini sesungguhnya aku untuk rajulan seorang laki-laki idza sami'tu apabila aku mendengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi hadisan sebuah hadis nafa'anillahu minhu bima syaa, maka kalau aku sudah mendapatkan hadis, maka Allah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi diriku dengan hadis itu. Bima syaa ay yanfa'ani bihi. Wa idza haddatsani, dan apabila ada yang menceritakan kepadaku rajulun seseorang min ashabi dari sahabat beliau. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Nabi lain bicara tentang hadis kepadaku, aku nggak langsung percaya. Tapi istahlaftu, aku minta agar sahabat itu bersumpah dulu bahwa ini benar-benar dari Nabi. Faedah halal kali, kalau orang itu sudah bersumpah di hadapanku, saddaqtuhu, aku baru membenarkan atau menerima hadis itu. Wa innahu haddatsani, dan sesungguhnya telah berbicara kepadaku Abu Bakar. Wa sadaqa Abu Bakar, dan aku yakin bahwa Abu Bakar adalah orang yang jujur. Qala, Abu Bakar berkata, apa kata Abu Bakar? Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, ma min rajulin, tiada dari seseorang yudhnibu dzanban, yang melakukan perbuatan dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang setelah melakukan dosa tsumma yaqumu, kemudian berdiri, fayatataharu, kemudian bersuci. Jadi setelah dia menyadari dosanya, lalu dia berwudu, tsumma yusalli, kemudian dia sholat, tsumma yastaghfirullah, kemudian setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, maka orang itu pasti akan diampuni dosa-dosanya. Hadis ini tidak ada kata-kata taubat, tetapi ulama-ulama kemudian mengartikan inilah hadis tentang sholat taubat, yaitu setelah orang itu menyadari akan dosanya, kemudian dia niat sholat, didahului dengan berwudu dulu, kemudian sholat. Begitu selesai sholat, dia secara khusus istighfar, minta ampun kepada Allah. Tsumma qara hadhil ayah, kemudian beliau membacakan ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang setelah melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa atau zalim terhadap dirinya, zakarullah, mereka ingat pada Allah, sadar akan dosa-dosanya itu,
fastaghfaru lidzunubihim, lalu minta ampun kepada Allah akan dosa yang ia lakukan itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Maka maksudnya Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan orang itu enggak terus-terusan melakukan dosa ketika orang itu sadar. Jadi para jamaah, hadis ini intinya adalah hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang ketika sadar akan dosanya lalu kemudian sholat, maka orang itu setelah minta ampun pada Allah maka akan diampuni dosa-dosanya. Inilah hadis yang kemudian dijadikan rujukan oleh tim tarjih tadi, yang tadinya sempat diperdebatkan sahih tidaknya, ternyata banyak ulama yang menilai sahih dan ada menilai hasan. Nah, mari kita lihat beberapa deretan para perawi hadis ya. Nah, hadis tadi dimuat di banyak kitab hadis. Misalnya ini Imam Ahmad bin Hanbal mencantumkan dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abu Dawud mencantumkan dalam kitabnya Sunan Abi Dawud. Imam At-Tirmidzi mencantumkan dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Kemudian An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i. Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Lalu At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mujam Al-Awsat. Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Mushkil Al-Athar, dan Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nah, jadi artinya banyak sekali ya kitab-kitab yang mencantumkan hadis tentang sholat taubat tadi itu. Nah, lalu bagaimana penilaian ulama ahli hadis di zaman kita ini, ulama kontemporer? Nah, kita sebutkan Syekh Al-Albani yang wafat tahun 1990 Masehi, belum menilai di sebuah kitab menyebutkan bahwa hadis tadi sahih, seluruh perawinya sikoh sebagaimana tercantum dalam deretan para perawi hadis di Bukhari, kecuali satu nama ini, Asma bin Al-Hakam. Jadi perawi yang banyak tadi itu ada di Bukhari semua, itu maksudnya, kecuali satu ini yang Bukhari nggak mau, yaitu Asma bin Al-Hakam. Nah, kata Albani, perawi ini memang kesikohannya diperselisihkan tetapi tidak membahayakan. Ini komentar siapa? Albani. Jadi benar bahwa ini dikhawatirkan oleh Syekh Al-Bukhari, tapi bagi Albani tidak membahayakan, tidak merusak status hadis lah. Nah, sementara dalam riwayat lain Albani menyebut hadis tersebut hasan. Jadi ada yang sahih, ada yang hasan. Statusnya artinya masih makbul, masih bisa diterima. Sementara Syekh Syu'aib Al-Arnaud yang wafat tahun 2016, ini kan masa kita ini ya. Dalam riwayat Ahmad beliau mengatakan ini sahih. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan hasan, gitu juga mirip dengan Al-Albani tadi. Jadi para jamaah, komentator ulama ahli hadis di zaman kita, zaman kontemporer ini juga mengomentari hadis tentang sholat taubat tadi itu sunnah, ya nilainya hasan, sahih, sehingga sholatnya itu dianggap sunnah. Nah, atas dasar penilaian sejumlah ulama ya, bahwa hadis tersebut sahih minimal hasan tadi, maka kemudian di tahun 2018 Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah pada munasnya yang ke-30 di Makassar menyatakan bahwa sholat taubat termasuk sholat sunnah yang disyariatkan. Itu ceritanya. Jadi wajar teman kita yang tadi itu mubalik juga terkenal ya, yang sempat meragukan posisi sholat taubat karena memang tarjih begitu, nggak menyebutkan. Nah, rupanya walaupun keputusannya sudah dilakukan 2018,
buku yang terbaru tahun 24 itu masih belum mencantumkan ini tentang kesunahan sholat taubat. Maklum saking banyaknya catatan-catatan di surah Muhammadiyah tentang tanya jawab itu. Jadi yang dimuat di buku yang baru terbit itu 2024 itu beberapa tahun lalu masih banyak yang belum diterbitkan. Itu buku yang ke-9. Satu buku kira-kira 250 halaman isinya bukunya. Jadi masih banyak. Ini mungkin nanti berikutnya ya akan dimulai. Tapi di dalam video-video YouTube itu sudah muncul ini. Silakan nanti misalnya Anda browsing di internet sholat taubat menurut Tarjih Muhammadiyah, nanti akan ada di antara ustadz yang menyampaikan ini. Ustadz yang masuk anggota Tarjih Pusat. Nah, lebih lanjut kemudian Mas Tarjih ya, menegaskan di dalam bagian putusan Tarjih itu bahwa sholat taubat adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang setelah sadar melakukan dosa atau maksiat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kaifiatnya, tentang tata caranya juga disebutkan di dalam putusan Tarjih itu. Sholat taubat terdiri dari 2 rakaat. Bacaannya sama dengan sholat sunnah yang lain, sama saja, artinya bebas. Waktunya bisa kapan saja, bisa siang atau malam. Jadi tidak harus malam, pagi juga boleh, gitu ceritanya. Siang juga boleh, malam juga boleh. Jadi intinya begitu dia sadar baru melakukan dosa, lalu dia sholat, itu maksudnya. Jadi segera mungkin. Jadi diutamakan setelah menyadari tentang perbuatan dosanya. Nah, para jamaah, ternyata setelah kita menelusuri, sudah berabad-abad lalu banyak ulama yang berpendapat bahwa sholat taubat itu disunahkan. Di antaranya adalah Ibnu Qudamah, hidup pada abad 13 Masehi. Ini lebih dulu dari Ibnu Taimiyah, lebih sepuh. Beliau juga bermadzhab Hambali. Nah, Ibnu Qudamah menulis tentang sholat taubat dalam kitabnya Al-Mughni. Ini juga sangat terkenal di kalangan mazhab Hambali. Kemudian 100 tahun kemudian hidup ulama Ibnu Taimiyah, ya kan? Tadi kan wafat abad 13, ini abad 14. Setelah 100 tahun kemudian ya, hiduplah ulama bernama Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang saya catat bahasa Arabnya, benar keren titik. Ah, ini pernyataan siapa? Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Wa kadzalika sholatu taubati. Demikian juga yang namanya sholat taubat. Fa idza aznaba, apabila seseorang berbuat dosa, fattaubatu wajibatun al-fauri. Maka orang yang baru saja berbuat dosa itu wajib segera bertobat. Segera. Enggak usah nunggu rioyo. Jadi kalau seseorang sudah menyadari berbuat dosa, diwajibkan segera alal faur, segera bertobat. Ya. Wahwa, dan orang itu yang tadi menyadari dosanya itu mandubun, disunahkan ila ayusolya rakaataini, sholat 2 rakaat. Ini Sumayatu kemudian bertobat kama fi hadis Abi Bakar As-Siddiq, kemudian dia bertobat atau minta ampun kepada Allah. Ini jadi Ibnu Taimiyah tegas menyatakan kalau urusan taubat itu segera, jangan ditunggu-tunggu. Nah, taubat itu kan Imam An-Nawawi yang lebih sepuh dari ini lebih dulu mengatakan, juga mengutip Al-Ghazali. Jadi mengutip ulama-ulama dulu. Jadi bertobat itu 3 atau 4 hal. Yang 3 itu adalah pertama menyesal. Nama tobat itu wajib. Kalau nggak menyesal itu nggak tobat. Jadi nomor 1 adalah menyesal akan perbuatan yang salah itu. Yang kedua
berusaha untuk menjauhi, untuk tidak lagi melakukannya. Jadi niat untuk tidak melakukannya lagi. Jadi tidak cukup menyesal. Jadi setelah menyesal, berniat untuk tidak melakukannya lagi. Dan berikutnya menjauhi, ya, dari apakah itu namanya komunitas. Bisa saja kan orang dosa karena komunitas, karena sistem, karena macam-macam itu. Ini yang tiga, yang pokok. Nah, yang keempat, apabila dosa itu terkait dengan orang lain, maka dia wajib minta maaf pada orang itu. Jadi tiga tadi itu hanya ketika dia berdosa dengan Allah. Misalnya tiba-tiba dia nggak mau sholat, itu cukup yang tiga tadi itu. Menyesali, kemudian apa tadi, menjauhi, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Itu cukup itu kalau kepada Allah. Tapi kalau dosa itu terkait dengan orang lain, misalnya pernah menyakiti, pernah mendustai, pernah mengkhianati segala macam, maka dituntut minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Nah itu. Nah inilah dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, fatobatu wajibatun al-fawri. Jadi tobatnya itu harus segera dilakukan. Nah, kemudian dianjurkan tidak wajib ya, bahwa mandu pun dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat sholat tobat ini tidak wajib, dianjurkan. Yang wajib itu tobatnya. Sholat itu bagian dari rangkaian tobat. Jadi tanpa sholat juga tidak apa-apa sebenarnya, karena sebenarnya dalam sholat itu sendiri itu banyak pertobatan. Di dalam sholat itu sendiri banyak permintaan minta ampun, mulai dari berdiri, bahkan menurut saya sebagian besar bacaan saya itu adalah permintaan ampun kepada Allah. Sehingga kalau orang itu biasa sholat dengan baik, itu sama dengan bersih-bersih diri. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan orang yang sholat 5 waktu, ya, itu diibaratkan orang yang dalam satu hari mandi 5 kali di sungai yang airnya banyak itu. Bisa dibayangkan betapa bersihnya orang itu kan gitu, 5 kali. Nah, karena apa? Tadi itu di dalam salat itu banyak kesempatan untuk minta ampun kepada Allah. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah. Jadi pada saat itu ada ungkapan di beberapa tulisan yang ulama-ulama dulu tidak membahas sholat taubat. Ternyata Ibnu Taimiyah membahas ini. Ini Ibnu Taimiyah. Di mana kita dapatkan itu? Nah ini di kitab Majmu' Al-Fatawa. Jadi intinya kata Ibnu Taimiyah, ketika seseorang itu sadar melakukan dosa, wajib segera tobat. Tobat tadi ada 3 atau 4 tadi itu kan caranya. Nah setelah itu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ini saya bacakan latihannya nih. Demikian juga tentang sholat tobat, apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, maka ia wajib bertobat segera dan disunahkan melakukan sholat 2 rakaat, kemudian bertobat kepada Allah sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tentang riwayat Abu Bakar tadi itu. Nah, lebih lanjut para jamaah, pendapat Ibnu Taimiyah ini kemudian diperkuat atau diamini istilahnya oleh murid setianya namanya Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jaziyah ya. Atau disingkat Ibnu Qayyim, wafat 1350 Masehi. Jadi setelah Ibnu Taimiyah baru ini wafat, sama-sama abad ke-14 Masehi. Nah dalam kitabnya berjudul Saddud Dzara'i, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa sholat taubat itu disunahkan bagi orang yang baru saja melakukan perbuatan dosa. Persis pernyataan siapa? Ibnu Taimiyah tadi. Selanjutnya para jamaah, Ibnu Qayyim punya murid Ibnu Katsir. Jadi apa? Turun temurun nih. Pendapat itu didukung oleh pengikutnya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kita akan kenali tafsir Ibnu Katsir, menegaskan dan mengutip hadis riwayat Abu Bakar tadi itu
Ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, barang siapa berbuat dosa kemudian berwudu dengan sebaik-baiknya lalu sholat 2 rakaat, disebutkan sholat 2 rakaat, dan meminta ampun kepada Allah, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai riwayat hadisnya dapat dikatakan hadis-hadis tadi itu hasan. Hasan itu termasuk yang bisa dijadikan dasar atau hujjah atau dalil. Demikian tulis Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi Ibnu Katsir itu dikenal pertama ahli tafsir, yang kedua juga ahli sejarah. Ahli sejarah. Kitabnya sangat terkenal sejarah itu. Di antaranya adalah Al-Bidayah wa Nihayah. Udah diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia itu. Lumayan itu. Ya. Kemudian para jamaah, Al-Bahuti, ini agak dekat ya. Hidup pada abad ke-17 Masehi. Tadi kan masih 14, belum 300 tahun kemudian muncul ulama Al-Bahuti menyatakan bahwa sholat taubat itu disunahkan bagi orang yang baru saja berbuat dosa. Caranya bersuci lebih dulu, kemudian sholat 2 rakaat dengan mengatakan tadi ya. Setelah itu minta ampun kepada Allah sesuai hadis riwayat Abu Bakar. Ya wajar kalau sama dengan yang tadi ini termasuk garis lurusnya dalam mazhab ya. Saya tidak menyebutkan harus mazhab apa enggak, tapi ulama-ulama ini perlu kita pelajari pendapat-pendapatnya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lain yang menganggap bahwa sholat taubat itu disyariatkan atau disunahkan. Bagaimana seandainya kita tidak melakukan sama sekali? Ya tidak apa-apa, ini kan dianjurkan. Ini kan hanya dianjurkan. Ya kita memang tidak menemukan apakah Nabi pernah melakukannya, nggak ditemukan hadisnya ya. Tapi Nabi membuat pernyataan itu. Barang siapa, ini Abu Bakar mendengar Nabi menyatakan, barang siapa melakukan dosa kemudian dia sholat lalu minta ampun kepada Allah, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi kalau boleh kita katakan bahwa sholat taubat adalah salah satu sarana cara kita untuk menunjukkan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu waktunya segera setelah melakukannya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau menyadari sekian tahun lalu baru sekarang? Tidak ada keterangan tentang larangan atau tidak ada larangannya. Jadi kalau dia memang merasa aku perlu lebih sungguh-sungguh, silakan saja. Tapi hadis itu menggambarkan bahwa diutamakan bagi yang baru saja melakukannya. Demikian para jamaah, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Ujung-ujung kita mengetahui pada sholat taubat pada sebenarnya kan setelah terus mengangkat tadi ya sobat kan dan tarifnya terjebak dalam dosa. Jadi kamusnya umat di Islam orang beriman itu tidak ada catatan untuk mau berbuat dosa. Jadi kan jadi intinya tetap bahwa ini dianjurkan. Mandut tadi kata Tamiyah, ketika seseorang benar-benar menyadari perbuatan dosanya. Dulu MH Najib dan lain, bahkan mungkin siapa lagi yang lain ya, tobat nasional gitu ya. Ya kalau memang itu dirasakan betul silakan, tapi kan nggak merasakan kan ya, nggak kerasa nanti. Ya, jadi tobat nasional kan gitu atau kapan begitu. Jadi ini ya Nabi mengatakan yudhnibu dzamban. Jadi ketika seorang itu melakukan dosa, kemudian dia berwudu lalu sholat, itu intinya di situ. Makanya saya juga tidak ingin mengatakan bahwa tidak boleh kalau dosanya setahun yang lalu sekarang baru sadar, dulu karena belum mengerti dilarang juga tidak bisa. Karena sholat itu boleh-boleh saja. Ada istilah sholat mutlak.
Jadi saya menganggap apakah sholat tobat, apakah sholat wudhu, apakah sholat tahiyatul masjid, itu asalnya sholat mutlak. Tapi ketika ini digandingkan dengan sebuah peristiwa, maka namanya tidak lagi mutlak, tapi dikaitkan dengan peristiwa itu. Begitu dia masuk masjid, namanya sholat tahiyatul masjid, kan gitu. Begitu selesai wudhu, namanya sholat syukur wudhu. Nah nanti sebentar lagi, karena matahari telah terbit, tadi sudah berbunyi tadi itu, maka setelah itu kita jeda sebentar, kemudian kita sholat 2 rakaat. Itu namanya sudah tidak lagi mutlak. Asalnya mutlak menjadi dikaitkan dengan sebab. Nah, ulama-ulama termasuk Ibnu Taimiyah ketika masih mutlak, wis aku tak sholat misalnya, tanpa ada sebab apapun, itu dilarang setelah subuh, setelah asar, ketika matahari persis di tengah. Tapi ketika dikaitkan dengan sebab, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada larangan sama sekali. Jadi misalnya saat ini kan tidak boleh kita sholat, tadi ya kan nggak boleh sholat subuh, nggak boleh sholat setelah subuh itu. Tapi karena itu baru masuk ke masjid, kata Ibnu Taimiyah tidak masuk dalam kategori larangan. Yang larangan adalah yang mutlak tadi itu, ya, tanpa ada sebab yang mengiringi. Nah, itu. Tapi ini juga tidak mudah untuk memahami dan memahamkan. Jadi ada yang pokoknya nek mari asar ojo sholat, ya itu baik juga di satu sisi. Tapi di sisi lain ternyata masih banyak ulama yang membolehkan. Bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu setelah subuh sholat jenazah, setelah asar sholat jenazah, yang dilarang itu kan apa artinya? Karena ada kaitan dengan peristiwa kematian itu, sehingga mutlaknya tidak lagi berlaku mutlak, sehingga menjadi sholat jenazah, sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan ini sholat taubat. Jadi kalau orang itu misalnya setelah sholat subuh lalu sadar, bang, ya aku melakukan dosa, gitu. Itu kata Ibnu nggak apa-apa, walaupun habis subuh dia melakukan sholat 2 rakaat. Tetapi ini masih diperselisihkan ulama. Nah, satu lagi contoh yang lain, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ulama yang sangat hati-hati, tidak menyalahkan beliau. Jadi betapa pentingnya sholat qobliyah subuh. Ini penting ya, qobliyah subuh itu kan penting ya. Bahkan ada hadis mengatakan sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sebelum subuh itu, namanya sholat fajar itu, nilainya lebih baik dari dunia seisinya. Karena itu maka apabila kita ada seseorang nggak sempat, mungkin tadi sudah siap, begitu azan dia ke kamar mandi, tiba-tiba perutnya sakit, akhirnya kan lama di kamar mandi, ya kan? Saking lamanya sampai begitu datang ke masjid sudah komat, ya toh? Otomatis kan kehilangan sholat 2 rakaat. Maka orang semacam ini dibolehkan sholat sunnah qobliyah setelah subuh. Hati-hati, tapi hati-hati. Ini kalau untuk orang-orang yang tertentu, kan tadi kan dilarang itu. La sholata ba'da subuh, tidak boleh sholat subuh. Tapi orang ini kehilangan. Sehingga banyak ulama mengatakan boleh. Setelah subuh selesai, mungkin wirid dikit selesai, dia sholat 2 rakaat di waktu yang umumnya terlarang. Lah mengapa dia sholat begitu? Karena tadi kehilangan. Dan Nabi sendiri pernah melakukan kasus sholat sunnah ba'da zuhur. Begitu selesai salam, ada tamu yang ngejak ngomong panjang, akhirnya Nabi terlewatkan tidak sholat sunnah ba'da zuhur. Apa yang terjadi? Sholat sunnah setelah asar, kan tidak boleh itu, tapi Nabi melakukan. Lalu ulama menyimpulkan, oh kalau begitu yang tidak boleh itu sholat mutlak. Jadi kalau sholat yang ada sebabnya, maka itu dibolehkan. Ini Nabi sendiri melakukan pada asar itu. Nah, kasus setelah subuh juga begitu. Nah, saya tadi ingin katakan Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata beliau?
Jadi walaupun secara hukum mungkin dibolehkan qobliyah subuh karena kehilangan tadi ya diletakkan setelah subuh sebagai semacam qadha gitu. Tetapi kata Ahmad Hambal, aku lebih suka untuk melakukannya pada saat waktu duha. Paham ya? Ya, pilih aman. Ya mungkin saking menghormati pendapat ulama yang tidak membolehkan, tetap ada. Jadi nggak kompak semua ulama membolehkan habis subuh, enggak, tetap ada. Malikiyah, Hanafiyah tetap pokoknya sholat apapun udah nggak boleh kayak gitu. Tapi Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan tadi boleh. Tapi Ahmad bin Hanbal sendiri lebih suka, jadi kalau pas kehilangan qobliyah subuh tadi itu melakukannya pada saat seperti sekarang ini. Jadi setelah syuruk selesai sehingga terbebas dari larangan ba'da subuh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah. Ya masih ada, silakan. Case-nya gini. Saya juga pernah tanya masalah seperti ini. Intinya gini. Misalnya dengan yang tadi ya di kompetisi yang tadi itu, misalnya kalau kita subuh ya, kan banyak sholat sunnah, Ya. wudu, tahiyatul masjid, Ya. sholat fajar. Karena waktu tidak ada, akhirnya dapat 1-2 rakaat sholat. Nah, itu kalau diniatkan dengan ketiga-tiganya itu gimana? Ada ulama mengatakan tidak boleh. Tetapi yang kebanyakan ulama membolehkan itu tahiyatul masjid saja. Jadi begini, kita semua setiap masuk masjid kan disyaratkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid namanya. Jika waktu kita anggap mepet, lalu kita datang ke masjid setelah azan subuh, kita niat sholat qobliyah subuh. Tidak usah niat, itu dianggap sudah tahiyatul masjid. Tanpa niat sudah dianggap, udah dianggap. Nabi loh, itu bukan nama dari Nabi loh, tahiyatul masjid itu. Apa kata Nabi? Apabila Anda masuk ke masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat tanpa nama. Ulama yang beri nama apa? Tahiyatul masjid. Sehingga kata Imam Nawawi yang tegas itu, jadi seandainya kita datang ke masjid, niatnya kan qobliyah subuh 2 rakaat, itu dianggap sudah tahiyatul masjid. Gitu. Lebih ringan ini kan? Saya tambahin. Ya. Unsur yang masalah seperti ini apa bisa dilakukan di puasa? Misalnya kita terbiasa puasa Senin Kamis, Ya. pada saat itu puasa Idul Fitri, pada Idul Fitri, apa bisa gitu? Jadi dapat 2, misalnya juga Senin Kamis juga. Oh iya. Pas bulan Syawal maksudnya ya. Niat puasa Syawal 6 hari. Pas di Senin, insya Allah saja. Tidak usah diniati puasa Senin. Karena kita sudah terbiasa melakukan Senin, Kamis. Dan Nabi punya ungkapan begini. Siapa yang punya kebiasaan melakukan amal soleh, ya toh? Karena sesuatu dalam hal dia hari itu tidak bisa, dia nggak sudah melakukannya. Termasuk bukan puasa juga itu. Lain itu wajib yang wajib ya. Yang sunnah beda ini. Sunnah kan tentang keutamaan hari ya. Jadi kalau kita aku niat puasa Syawal sambil nyaur gitu ya, nggak bisa. Beda. Kenapa? Begini sebabnya. Hadis Nabi itu mengatakan begini. Siapa yang puasa Ramadan kan sekitar 30 hari. Dilanjutkan puasa 6 hari. Maka dia akan dapat pahala seperti puasa setahun. Jadi kalau dia puasa tadi kan ditinggal yang Ramadan 1 pekan, lalu dia baru nyaur, kan masih belum selesai, ya kan? Nah, di situ, masakannya di situ. Ya, baik cukup ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga yang kita kaji ini dapat kita pahami dengan baik, dan semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya.
Kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.